Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Ankun. Fans pemburu roh terkutuk silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Yuji yang mampu memberikan serangan kejut kepada Mahito, sehingga membuat roh terkutuk itu menerima beberapa serangan dengan cukup telak. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 122 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 122 ini kita diperlihatkan ronde kedua dari pertempuran Yuji melawan Mahito. Namun ternyata roh terkutuk itu memiliki rencana lain, dan dia juga sedang berhadapan dengan Nobara. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 122 kali ini adalah Insiden Shibuya, bagian ke-40. Di awal scene, kita diperlihatkan waktu yang menunjukkan pukul 11:19 malam di jalur stasiun Shibuya, gerbang sisi Dogenzaka. Aksi kejar-kejaran terjadi di antara mereka. Kemudian Mahito melancarkan serangan berupa manusia transfigurasinya lagi, dan kali ini memiliki kemampuan memantul. Makhluk tersebut dia tembakan ke arah Yuji dan memantul membentur setiap sudut ruangan. Dengan sigap, penyihir tersebut mencoba menghindari setiap pantulan serangan. Yuji memahami jika lawannya ini telah melemparkan manusia yang perubahannya masih tertunda. Lalu roh terkutuk tersebut memberikan serangan kejut dengan menendang Yuji dari arah samping. Beruntung penyihir itu juga mampu menghindar. Ketika kaki Mahito masih membesar, dengan cepat Yuji segera membantingnya ke lantai dengan sangat keras. Namun roh terkutuk itu tidak tinggal diam. Dia pun segera memotong tubuhnya untuk bisa melarikan diri. Setelah menjaga jarak cukup aman, Mahito baru menarik kembali potongan tubuhnya dan kemudian menggabungkannya dengan tubuhnya yang asli. Menurutnya, serangan barusan hampir saja melukainya. Dia tidak berani mengambil resiko dan melakukan kesalahan terlalu banyak, karena itu akan membuatnya bisa terbunuh. Mulai saat ini, Mahito berencana untuk terus memakai manusia transfigurasinya saja dalam melawan penyihir tersebut. Dalam hatinya sendiri, Yuji merasa jika lawannya ini telah memiliki banyak opsi dalam menyerangnya, mulai teknik perubahan tertunda, pemotongan, dan penggabungan tubuh. Mahito sendiri berkata dalam hati, jika mengurangi resiko, sebenarnya bukanlah satu-satunya sebab dia memilih menggunakan manusia transfigurasi. Kemudian roh terkutuk itu berlari ke sisi gedung sebelah. Ketika Yuji mencoba mengejarnya, secara tak terduga, dia malah bertemu dengan dua orang warga. Mereka memperingatkan siswa itu jika tempat ini berbahaya dan banyak monster-monster aneh juga. Yuji sendiri yang melihat mereka berdua jadi bingung di mana Mahito bersembunyi. Dia sempat mengira jika roh terkutuk itu bersembunyi di sekitar langit-langit. Ketika kedua warga tersebut menghampirinya, Yuji meminta maaf karena saat ini tidak ada tempat yang aman di wilayah Shibuya. Dia pun menyuruh mereka untuk pergi ke tempat yang lebih aman saja. Namun tiba-tiba dari mulut salah satu pria tersebut muncul Mahito yang melancarkan pukulannya dengan sangat keras. Sontak saja Yuji yang menerima serangan itu langsung terpental jauh ke belakang. Ternyata dua warga tersebut adalah manusia buatan yang roh terkutuk itu ciptakan. Sambil menarik tubuh mereka dan merubahnya menjadi pedang, Mahito meminta Yuji untuk sebaiknya memperbaiki imajinasinya saja. Menurutnya, penyihir yang dia lawan ini begitu bodoh, karena Yuji lah yang harusnya menghentikannya. Kejadian barusan membuat penyihir tersebut jadi makin emosi. Dalam hatinya sendiri, Mahito menyadari jika teknik serangan manusia transfigurasinya barusan sangat efektif untuk menghancurkan kondisi mental dari Yuji. Dan juga dia akan menambah 1 poin lagi ke dalam permainannya. Beberapa saat yang lalu, ketika waktu menunjukkan pukul 9:30 malam, di stasiun Shibuya lantai B4F, ada para roh terkutuk yang berkumpul sebelum memulai aksi mereka dalam memburu Yuji. Saat itu, Dagon dimintai Mahito untuk pergi dan memakan apapun yang dia temui di lantai ini. Sontak saja roh terkutuk tersebut mengeluarkan gelombang air laut dalam skala besar. Kejadian itu membuat para warga terpantang-panting tidak berdaya. Lalu kemudian Dagon menyedot mereka semua hingga tidak ada yang tersisa. Kejadian itu membuat lantai tersebut berhasil dikosongkan dalam waktu yang singkat.
Sedangkan untuk Mahito, dia mendapatkan banyak persediaan manusia transfigurasinya pula. Dia meminta mereka untuk melanjutkan perburuan yang sedang terjadi. Mereka boleh saja menghabisi para manusia, kecuali di lantai B5F. Dan akhirnya kompetisi dalam memburu Itadori dimulai. Kemudian sambil maju, Mahito meminta rekannya Jogo untuk mengejarnya kalau bisa. Secara mengejutkan, roh terkutuk itu membelah diri menjadi dua bagian dan berlari menuju arah yang berbeda. Sambil berlari, Mahito memberitahu cloningannya jika dia akan turun duluan. Sedangkan untuk cloningannya itu akan berkeliling di permukaan dan memastikan untuk kembali jika tubuh aslinya telah memanggil. Melihat rekannya itu yang sudah bergerak duluan membuat Jogo merasa kecolongan. Apalagi setelah itu, Mahito melemparkan sebuah manusia transfigurasi untuk menutup jalan dari mereka bertiga. Oke, balik lagi ke waktu sekarang ya guys, yang sudah menunjukkan pukul 11:16 malam. Di salah satu gang Dogensaka ada kloningan Mahito yang akhirnya menemukan rekan dari Itadori. Ternyata itu adalah Nobara. Penyihir tersebut bercerita jika ulah yang arwah itu lakukan telah menimbulkan banyak masalah bagi mereka semua. Sambil tertawa, Mahito tidak menyangka jika aksinya itu membuatnya jadi terkenal. Tapi sambil ikut tersenyum, Nobara membenarkan hal tersebut dan menambahkan jika kutukan itu memang terkenal, tapi juga pengecut dan juga suka kabur. Bila lawannya ini yang lumayan menarik, Mahito pun bersiap untuk menyerang. Menurutnya membunuh gadis ini pasti akan menyenangkan. Nobara mengakui jika hari ini dia masih belum banyak untuk beraksi. Dia juga merasa kalau lawannya ini memiliki teknik kutukan yang ada hubungannya dengan jiwa. Dia teringat dari pesan teman-temannya untuk jangan sampai tangan Mahito menyentuh bagian tubuhnya nanti. Kemudian sambil mengambil kuda-kuda, Nobara mencoba mengingat momen ketika dia dapat mengeluarkan Black Flash atau Kakusen saat bersama Itadori dulu. Dia mencoba merasakan inti dari energi kutukan. Lalu penyihir tersebut melancarkan beberapa tembakan pakunya. Serangan itu cukup cepat dan membuat Mahito cukup terkejut. Tapi sambil menghindar, roh terkutuk itu merasa jika serangan yang gadis itu lancarkan sepertinya telah meleset. Namun ternyata serangan tersebut memang sengaja dia arahkan ke situ dan mengenai papan reklame jalan sehingga membuatnya terjatuh. Lalu dengan sigap, Nobara melancarkan tendangannya untuk menghantam papan tersebut sekaligus untuk menyerang Mahito pula. Di luar dugaan, dia menambahkan dua paku juga sehingga membuat dorongan dari papan tersebut semakin besar dan akhirnya berhasil melukai roh terkutuk itu. Meski menerima pendarahan yang cukup dalam, dengan santainya Mahito bersandar di papan tersebut sambil berkata jika serangan barusan lumayan juga. Tapi menurutnya itu tidak akan bekerja lagi setelah ini. Dalam hatinya sendiri, Mahito menganalisa jika sepertinya gadis ini adalah teman dari Itadori. Dia berencana untuk membawa mayat siswa tersebut ke hadapan Yuji agar membuat jiwanya jadi hancur. Ternyata itu rencana dari Mahito yang sebenarnya. Apakah Nobara akan mampu bertahan, setidaknya menggagalkan rencana dari roh terkutuk tersebut? Atau justru Mahito lah yang akan memenangkan pertarungan ini? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 122 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 122 yang isinya memperlihatkan kloningan tubuh Mahito yang bertarung dengan Nobara di sekitar distrik Shibuya. Roh terkutuk itu berencana untuk membunuh gadis tersebut yang bertujuan untuk menghancurkan mental dari Itadori. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.